Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mulai ya, bisa ya? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa duduk bareng-bareng dan yang datang segera dikasih tahu ke kita, ya, supaya kita bisa melihat contoh-contoh aplikasinya seperti apa. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang syariat dan harta. Seperti yang saya ceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menyampaikan tentang syariat Islam, tentang syariat dan harta. Pertama-tama kita akan membahas tentang harta dulu. Definisi harta. Definisi harta itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuannya. Di mana harta itu bukan sekedar yang kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, tetapi harta itu adalah sebuah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana manusia itu hanya pemegang amanah tersebut untuk menggunakannya sesuai ketentuan Allah. Jadi harta itu memiliki beberapa jenisnya. Harta bukan sekedar uang, tetapi harta itu yang bisa digunakan untuk kemaslahatan untuk diri sendiri ataupun bermanfaat bagi orang lain. Jadi Allah telah bersabda di Quran surah An-Nur ayat 33 yang artinya, dan berikanlah sebagian harta yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala darimu kepada orang lain. Berarti suatu harta ini bukan kegunaannya untuk kita sendiri, tapi untuk yang lainnya. Dan kita dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu ujian bagi kita, ujian keimanan. Bagaimana kita menggunakan harta tersebut? Apakah kita gunakan harta tersebut dengan cara yang baik atau yang buruk? Jadi dengan harta ini kita bisa gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, atau kita gunakan untuk bersedekah atau yang lainnya. Itu ya. Poinnya sebenarnya apa? Jadi kita sekarang membahas tentang syariat dan harta. Jadi sebenarnya harta itu sesuatu yang sangat luas ya pengertiannya, karena berbagai macam pengertian. Ada yang bilang kalau harta itu hanya sebatas materi, dan ada yang bilang kalau harta itu ya juga wujudnya ada, tapi juga dapat dipakai dan digunakan. Jadi pendapat daripada kaum muslimin dengan kaum barat itu berbeda. Bahwasanya konsep harta sendiri dalam kaum muslimin itu harta itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, yang dimana di dalam harta tersebut terdapat juga hak-hak bagi segolongan orang yang membutuhkan. Nah, tentu konsep ini tuh berbanding atau dibantah dengan konsep orang barat, yang dimana orang barat itu mengatakan bahwa konsep ini mengundang yang namanya ketidakbebasan, karena terasa dicurangi. Sudah susah-susah mencari uang, mencari harta, akan tetapi harta tersebut malah terdapat di dalamnya punya hak orang. Padahal di situ sudah dijelaskan ya dari syariat Islam itu, bahwasanya di dalam suatu harta seseorang itu terdapat hak-hak dari orang lain, yang dimana hak tersebut harus
kita berikan kepada orang tersebut. Nah, terus yang namanya harta juga menjadi suatu pokok dari yang namanya timbulnya rasa akidah yang tinggi, timbulnya rasa persaudaraan yang tinggi. Dari mana dapat kita ambil kisah dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW pada masa kaum muhajirin dan kaum ansor, yang dimana kaum muhajirin itu hijrah dari Mekah ke Madinah disambutlah oleh kaum ansor. Nah, sehingga terciptalah rasa persaudaraan disambut oleh kaum ansor, kaum muhajirin tersebut disambut, dan seiring berjalannya waktu meningkatlah rasa persaudaraan antara kaum ansor dan kaum muhajirin. Kenapa bisa meningkat rasa persaudaraan, rasa akidah itu? Karena Rasulullah bilang bahwasannya rasa persaudaraan itu bukan hanya sebatas darah, tetapi juga akidah. Jadi kita sesama muslim itu merupakan saudara, dan salah satu faktor utamanya yaitu harta. Nah, ketika kaum muhajirin berhijrah ke Madinah disambutlah oleh kaum ansor. Nah, kaum ansor berupaya bagaimana menyambut dengan cara yang baik. Kaum ansor mengeluarkan hartanya untuk menyambut. Bahkan kaum ansor juga terdapat orang-orang yang memberikan istilahnya tempat tinggal untuk kaum muhajirin. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasannya Islam itu memiliki konsep harta itu sebenarnya cukup ideal diberikan kepada orang yang memang punya harta tersebut. Tapi Islam tidak melupakan orang-orang di sekitarnya. Jadi berbanding arah ya dengan yang namanya konsep Barat. Yang mana konsep Barat dia bertentang keras bahwasannya harta yang susah-susah dicari oleh orang itu merupakan harta dia. Dan dia bebas. Dia mau ngasih, mau tidak kepada orang lain, itu terserah mereka, terserah dia, si pemilik harta. Padahal sudah jelas bahwasannya harta tersebut, di dalam harta tersebut terdapat hak-hak bagi orang lain. Kemudian kita kembali ke perkara ya. Nah sekarang bagiannya Bismillahirrahmanirrahim. Harta itu adalah sesuatu yang tidak hanya materi dan tidak hanya bersifat nah, kita ketika ngobrol harta itu mestinya harus memahami arti kata dasarnya itu kayak apa sih? Dalam bahasa Arab harta itu bahasa Arab artinya malayamin. Malun ada kata malayamin. Apa yang malayamin? Condong. Mala ila yamil yamil tidak bergeser. Jadi ternyata emang disebut harta membuat orang itu bergeser keinginan. Yang dulu nggak ingin, tiba-tiba ada itu ingin. Sebenarnya orang Arab itu memaknai menuliskan makna sesuatu ya tentang harta utamanya. Itu berdasarkan kondisi real usia yang kita lihat. Ya, itu sekarang kok pengen ya? Nah, harta itu dari kata yamin. Orang itu dengan adanya harta itu memicu keinginan. Keinginan itu apa? Ya macam keinginan memiliki, mempertahankan. Ini punya HP. Saya pengen mempertahankan. Tapi ketika lihat HP yang lebih bagus, kita pengen ganti. Ternyata itu selalu punya kecenderungan manusia mendorong dan menarik kecenderungan manusia. Ini jadi semacam hukuman psikologis orang yang
mencintai dirinya, berjuang. Kan mati nggak akan dia dapat juga orang ditinggal. Gitu kan? Ngumpulin semuanya, bisa. Oh, dia tinggal mati, nggak akan dibawa. Bayangkan. Jadi boleh nggak dalam Islam ngumpulin harta itu? Boleh. Terus dia makan. Bukan yang paling ngumpulin, salah itu. Orang kolektor, pentingnya. Orang-orang Muslim lagi zaman ulama itu zaman dulu ya. Yang ulama-ulama yang sintesa pondok itu adalah sambut. Apa itu? Apa jadi sintesa? Gimana tuh? Dia memiliki tidak dirinya sendiri, tapi digunakan untuk kemaslahatan. Ini sambut itu apa sih ya? Itu nama kelompok, nama orang, Nilai. enggak, itu benda. Sambut itu ada bendanya, nama tempat, nama kelompok, atau nama orang, atau gimana? Tempat di mana tuh? Nama kelompok katanya. Teman-teman sambut di mana nih? Tahu? Universitas India. India. Di Mauritania itu Afrika, ya kan? Di sambut itu daerah yang dia ada daerah yang khusus, artinya di sana itu apa namanya tempat-tempat dan lain sebagainya. Jadi ketika ini berangkat sambut itu nggak bawa apa-apa, itu disambut ulama-ulama di sini dikasih ini ternak buat ini. Terus tinggal di sana, itu dikasih hewan udah ini itu dermawan langsung. Sekolah di sana itu gratis. Full beasiswa itu cuma kan bisa menyewa hewan. Dermawan langsung. Sama kayak kita di pondok ini. Teman-teman SPP-nya sudah bayar bulan ini. Belum, kok boleh makan? Ayo, belum bayar kok boleh makan? Ayo. Orang masuk. Itu ada hal-hal yang di pondok itu nggak jadi apa yang biasa. Kita tetap mikirkan orang masuk. Dia belum bayar, boleh? Itu aja masih ada protes. Protes itu bukan karena dia pintar, karena nggak tahu. Misalnya orang pintar, karena nggak makan. Nah, kalau mau protes itu boleh. Tapi protes itu harus tahu, bukan protes untuk protes emosional. Tidak dengan protes tadi. Nabi Musa itu kan protes. Itu protes tidak tahu. Contohnya apa? Misalnya dulu. Ini apa belajar? Tugas pertama pelajarannya apa? Ketemu saja apa namanya? Apa? Wah. Siapa kan? Jangan sekali gitu loh. Tahunya ini tidak benar. Tapi itu tahu. Gitu kan. Itu bahwa jadi gula zatian siapa tahu. Cok. Ngeri sekali pikir itu. Ini apa? Di ke kota. Arada ini diriku. Kalau kota itu
Dia tuh nanya-nanya penduduk gimana ya katanya mau menerima untuk minat. Ketika aku pulang didirikan temboknya. Wajahnya jidaran yuri layar pondok didirikan. Karena pinggir ya udah 3 kali proses nih. Udah tak kasih tahu nanti selesai. Mungkin bilang itu ya tadi itu orang megangin kapal. Karena ini kapal ini orang miskin. Kalau nggak megangin itu diambil orang kaya itu nanti. Itu kalau dibahasakan dengan gaya sekarang itu dalam laporan kan kita tahunya ya saya membahasakan dalam bahasa sekarang. Temuan tadi ini yang kami berarti itu ya aja. Jadi tahu karena memang ini langsung dari Allah. Ya, tingkatan ilmu para nabi yang sampai nabi mikir itu mendapatkan ilmu yang dari nah itu sama bahkan juga seperti itu kita nggak tahu apa itu benar-benar akan manfaat buat kita apa enggak kalau nanya nggak tahu makanya yang penting adalah kita meneliti takdir kita dulu kita butuh uang ya kalau malah jadi itu harta kadang-kadang kita kayak gini kalau kita mungkin tapi kalau di barang-barang hobi paling tepat ini pengen terjadi kan gitu bagi beli sesuatu yang bisa buat apa namanya sesuatu yang kalau dibakar rasanya itu bukannya itu belum tentu udah bayar seperti itu harus mikir-mikir misalnya kita pilih sama berapa jajannya kok boleh mari banyak juga kayaknya 5 kali 1 bulan hitung 100 tambah 5 kali 30 kita baru ngomong satu aspek dari harta jadi ternyata itu juga termasuk harta orang jadi apa? Pengen orang jadi cenderung pengen itu kadang-kadang makanya gini dalam itu ada takdir yang menarik apa namanya kayak homer ya takdir Inama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Setan itu pengen bikin kita tuh bertengkar melalui apa? Melalui homer dan juga mainan atau homer. Jadi itu sebenarnya kalau saya bilang bisa menjadi dua simbol kecanduan. Kecanduan A, kecanduan sesuatu yang dikonsumsi, makanan dan lain sebagainya. Ini kecanduan sesuatu yang bikin senang. Maisir itu mainan. Jadi manusia itu bisa harta itu ada jenisnya yang kayak tapi ada harta yang jenisnya yang buat makanya disebut ketika ada harta di situ ada zakat supaya apa sebenarnya kita apa ya terhindar dari rasa keinginan berlebihan memiliki mesti kita lihat jadi kalau kita ngomong harta ini baru pengertian harta dari kata malayam ini pengen dalam Al-Quran juga disebutkan juga real ada zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin itu juga termasuk harta normalnya dalam Al-Quran ini jelas normalnya ini gimana cara kita
itu sebenarnya yang menarik pembicaraan tentang Islam dan itu dari sisi arti. Kita belum ngomong pengertian harta yang apa namanya pembagian harta seperti apa. Ada pembagian harta khusus. Pembagian harta seperti apa saja? Bagi pembagian harta menurut sejarah sedikit itu ada 6 kategori. Yang pertama ditetapkan untuk kemaslahatan manusia dan dapat dipelihara sebagai suatu tempat. Dan yang kedua dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik seluruh manusia maupun sebagian manusia. Tiga, sah untuk diperjualbelikan. Keempat, memiliki dan mempunyai nilai atau harga, dapat diambil manfaatnya dan dapat disimpan. Kelima, berwujud, sehingga sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta. Contohnya adalah dunia. Dan yang terakhir, keenam, dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Terus ada lagi nggak? terlihat tidak dirasakan atau tidak dirasakan. Yang penting Indonesia itu bermakna dan bernilai. Jadi menurut saya memang itu Nah, ini sekarang tergantung peran dan fungsi ilmunya juga. Ada ilmu yang kita pakai bisa menghasilkan. Ya, masih ilmu itu pengetahuan tentang sesuatu sampai ke detailnya. Ilmu marifat syekh ya gitu. Jadi ilmu itu bukan orang menyebutnya itu ya boleh. Tapi kita harus menempatkan makna itu pada pemaknaan yang ilmu itu marifat syekh ya gitu. Banyak orang punya ilmu apa, orang itu jadi berharga karena punya ilmu apa. Tapi kita sendiri untuk pelajari ilmu yang berharga itu bisa. Sekarang gini, saya mau tanya, ilmu apa yang berharga cukup mahal? Ini sekarang ini ilmu itu punya harga masing-masing. Tapi sekarang saya mau tanya ini. Oke, ente tahu ilmu kedokteran itu apa? Ente mau pelajari sekarang. Mending ente pelajari tadi. Itu aja. Jadi kayak gitu. Jadi kenapa itu saya tidak menyebut itu adalah domain yang lain. Sampai menceritakan. Beda dengan ma'rifah. Ma'rifah itu hanya mengenal sesuatu. Tapi sebagian itu udah ketika sebagian itu berketahuan udah kelar, udah cukup. Contohnya apa? Mengetahui tentang Tuhan kan nggak bisa semuanya kita sudah itu aja. Tapi ketika itu sudah cukup. Kenapa kita perlu bisa satu sifat perkara yang kita nah itu contoh kenapa saya bilang ilmu itu tidak saya karena ilmu itu malakatun ya kita biha al-malik yang sorifu yang tasif bi kulli tawas ilmu itu emang apa ya kapasitas seseorang. Kalau di pondok itu ciri khasnya itu yang namanya pengetahuan itu menjadi sesuatu yang
murah dan mudah didapat. Saya kasih contoh. Antum itu seringkali di pondok itu mudah sekali dan murah sekali untuk dikasih. Misalnya antum ditunjuk dari panitia. Ini antum mau dikasih sesuatu. Dan kalau antum di luar, emangnya ada langsung untuk antum jadi panitia? Mikirlah. Di sini langsung ditunjuk. Berarti itu antum punya kesempatan belajar yang banyak. Kenapa kok orang-orang pondok itu banyak yang sukses? Itu adalah mereka-mereka yang ketika di pondok itu menggunakan sebaik mungkin kesempatan belajar kita di kesempatan belajar dengan beban ya. Saya nanti jadi tolong dong kasih ini. Kan gitu. Tapi itu sebenarnya dikasih kesempatan belajar dan juga kepercayaan. Kenapa kok tiba-tiba kita tugasin? Supaya itu kesempatan belajar. Yang lain kita kasih. Supaya kesempatan belajarnya bertambah banyak. Target saya itu berikan antum jam pengalaman belajar yang banyak. Kalau kuliah ini nggak ada akhirnya, kuliah ini ada endingnya, kuliah ini ada batasnya. Tapi belajar itu nggak ada batasnya. Lama antumnya kesempatan belajar. Kalau kuliah itu nggak selalu ada kesempatan kuliah. Sekarang mungkin ada kesempatan kuliah, tapi nanti nggak mesti ada kesempatan kuliah. Kuliah itu seperti kesempatan yang nggak datang dua kali. Tapi belajar itu adalah kesempatan yang selalu ada. Tapi tidak semua orang mau ngambil. Kan? Hanya misalnya ada kegiatan atau apa, tolong ya, jadi tolong ya, bisa ambil. Terus yang banyak. Ini kalau perlu request. Gantian dong, anak kan Desember. Itu juga dekat dengan orang karena kegiatan ini kenal orang lain dari kegiatan. Kalau kegiatan sekamar di doang lama-lama juga bosan juga. Lama-lama kita ini kalau hidup dengan orang yang sama gitu ya sering marah juga sering. Emang kayak gitu manusia ini. Ini teman-teman harus mulai memahami ya. Harta yang paling berharga di pondok ini adalah banyaknya jam pengalaman. Jam pengalaman yang bisa teman-teman ambil. Apa contohnya jam pengalaman yang bisa diambil? Di kepanitiaan, UKM, lagi nasib staff, bisa diambil itu semuanya. Nah sekarang ini antum semester 2. Bisa nggak antum sudah mulai untuk ambil pengalaman staff? Dia ada panitiaan apa? Ambil dulu. Nanti kemampuan kita akan menyesuaikan. Kita bisa masuk atau harus kalau akan ada ini yang penting jangan takut untuk mengambil kesempatan. Saya nggak bisa, ya nggak gimana orang yang tidak ada di situ juga jamin penelitiannya kok tidak bisa. Tapi kan kalau yang mau belajar yang untung siapa? Hanya nanti kalau ada kepanitiaan akan saya umumkan ke antum, silakan mau ngambil kesempatan belajarnya mana? Kalau kamu capeknya saya nggak punya lain kalau ada orang seperti itu. Kenapa ya? Berarti dia nggak tahu bahwa kesempatan belajar ini adalah sesuatu yang mahal. Kalau antum cari di luar susah dapatnya. Tapi kalau antum cari di pondok banyak kesempatannya. Dia langsung bilang itu tidak selalu bisa disebutkan karena sifatnya sebagai kepemilikan seseorang yang didapat melalui proses. Kalau harta itu tidak menjadi kepemilikan seseorang, dia akan lepas. Gimana cara orang lepaskan itu? Paling aja. Tapi kan ketika lupa dia bisa ingat lagi, bisa ulang. Bukan sesuatu yang sifatnya harta. Itu punya HP, itu bakal jual kalau itu sesuatu yang lain. Enggak akan jual. Emang gak ada jualan, tapi ajar orang lain juga malah bertambah. Nah ini sisi itu. Coba ada bagian harta yang lain nggak? Kan masih ada tuh. Ada al-mal, al-taqwa, ada kalau misalnya dilihat dari segi kemuliaan pemanfaatan menurut syara harta ini dibagi ada dua pembagian. Pertama itu adalah harta mutakawim dan juga harta ghair mutakawim. Harta mutakawim ini yang boleh dimanfaatkan menurut syara.
pertama itu syaratnya itu harta tersebut dimiliki oleh pemilik berkenaan secara sah. Terus harta tersebut boleh dimanfaatkan dengan mengikuti hukum syara. Sedangkan harta bermutakawim itu adalah harta yang tidak boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syara, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara memperolehnya. Contohnya seperti segala sesuatu yang kan matahari nggak boleh ada yang dimiliki. Saya punya sertifikat milik matahari. Saya punya sertifikat hamil oksigen. Tapi kalau hirup oksigen di sini bayar ya, per jam 2.000 ya. Loh, gimana caranya? Nggak bisa. Sesuatu yang kayak gitu itu jelas-jelas tidak bisa. Tapi orang di rumah sakit bisa beli oksigen, ya bang. Karena apa? Ini bukan oksigen yang dijual, tapi jasa penyediaan oksigen itu. Makanya disebut apa? Pelayanan air bersih. Jual air, kalau bilang jual air ada yang jual. Tapi dia jasa untuk apa? Balonnya, jasa untuk airnya. Itu benda yang tidak bisa dijual. Siapa yang bisa jual api, teman-teman sekalian? Hewan liar, bisa lah itu tangkap di penjara ya? Iya bisa. Tapi emang itu jadi milik ini? Enggak jadi milik selama. Beda kalau itu beli daging ayam. Iya kan? Iya daging ayam kan gitu. Jadi hal-hal seperti itu adalah contoh dari harta ya. Nggak bisa dimiliki. Boleh bisa kita ada barang dan jasa. Jasa itulah yang mengkonfirmasi atau mentranslasi sesuatu yang bermutakawim jadi bisa dimanfaatkan. Listriknya apa? Emang kita bisa beli listrik plastik? Yang berapa beli listrik plastik? Gimana caranya? Dan listrik yang menghidupkan alat elektronik kita itu sebenarnya apa? Energi kan? Dan energi ini kalau mau dijual belikan bisa rusak. Ya, bukan jual beli itu konversi. Migas, minyak gas, listrik. Ini sebenarnya bisnisnya adalah apa? Listrik. Ini biasa aja hari-hari. Kita udah terbiasa dengan kehidupan sekitar kita. Padahal kalau kamu pikir-pikir, nah iya, gimana caranya kita beli listrik? Beli topnya. Beli air dong. Yang udah masih kita beli air aja. Apakah air kita beli atau enggak? Di botol kita keluarin lagi. Kita beli. Ini banyak hal yang lagi nggak dari sisi yang lain? Dari segi pemanfaatan ada dua, itu ada beli sama istihlak. Istihlak itu sesuatu yang dipakai terus tapi yang nggak bisa. Kalau istihlak konsumsi, makan, bakar, bukan kita makan, lagi sepatu, itu yang listrik lama dia jadi barang-barang itu adalah yang lain nggak? Kalau dari segi bisnisnya ada dua, yang mangkul sama gaya mangkul. Kalau kita dari sini mangkul dari usahanya, kalau yang dulu, jadi pindah. Bisa bilang harganya ini dia berpindah-pindah seperti uang, barang dagangan dan sebagainya. Sedangkan yang gaya mangkul
Nah, nilainya yang lain nggak? Dan juga dari segi ada atau tidaknya infrastruktur. Dibagi menjadi dua kategori, yaitu putri dan kimi. Kalau harta misli itu dari segi bentuk atau nilai dibagi jadi 4 bagian. Yang pertama harta yang bisa ditakar, contohnya itu gandum. Dan yang kedua harta yang bisa ditimbang, contohnya besi. Yang ketiga adalah harta yang bisa dihitung, contohnya telur. Dan yang keempat harta yang dijual dengan meter, contohnya kain, papan, geplek dan lain-lain. Tapi jikalau kimi, harta yang tidak memiliki jenis yang sama di pasaran atau ada jenisnya, tapi ada di setiap unitnya. Pohonan, terus logam, atau alat-alat rumah tangga. Dengan unitnya, maksudnya ke unitnya itu kalau hitungan sendiri ya berapa dengan pohon? Mau kita makan gimana tuh pohon? Dia harus ada jasa untuk mengeluarkan. Nah, karena urusannya logam nggak bisa kita manfaatkan kalau nggak ada yang memproduksinya. Barang termasuk barang-barang mentah itu ya padi, langsung makan padi nggak bisa. Jadi orang yang nyelip padi itu misalkan kulitnya dari emang itu mau buka satu nggak pakai alat. Iya, itu duluan lah. Jadi itu namanya jasa. Tadi itu, ya kan? Jasa seleb, beras, padi, disawang itu diselipkan. Nah, itu jasa. Itu sebenarnya barang-barang itu nggak bisa jadi sendirian. Mau tanam padi sendiri, udah lah, insya Allah nggak akan beli padi lah, nggak akan beli beras lah. Dia tanam sendiri, diselip sendiri. Emangnya kita capek? Ini nggak perlu rasain. Kayak gitu kan akhirnya manusia itu kan. Jadi akhirnya harus hidup kelompok, ada bagian juga, ada apa ya kayak gitu. Jadi bagian tugas itu karena berat tugasnya beda-beda, ada yang uangnya lebih banyak, kan ya kayak gitu. Jangan nyangka kita kayak gini. Emangnya bisa ya? Nanti harusnya negara kita. Nah ya kalau harus kayak gini itu nggak akan terjadi apa-apa. Kenapa pendidikan itu bukan hal yang seperti pesantren, buat sesuatu, memberikan pengalaman, belajar dan lain-lain, nggak pakai harta yang mungkin tadi. Kalau pakai kalau nggak bisa usahakan bersama, atau ya bisa bersama-sama. Itu agak unik. Itu ada hal yang biasanya ada di luar tapi nggak ada. Biasanya nggak ada di luar tapi ada. Apalagi nih, lain-lain. Kemudian terakhir dari segi status itu ada tiga. Yang pertama itu ada harta makhluk. Harta makhluk itu harta yang dimiliki oleh perorangan. Nah, kalau dari harta jujur itu harta yang ada larangan persyaraan. Misalnya untuk menggunakan contohnya awan. Mana mau beli awan satu petak, kan beli siapa juga? Bisa beli awan. Nah, memang nggak bisa. Dan negara melakukan suatu terpelihara dengan baik. Gunung. Kalau mau yang miliki negara dan diatur barang-barang dibagi untuk semua warga negara. Makanya dalam undang-undang itu ada seluruh sumber daya alam ada dimiliki negara dan digunakan seluas-luasnya untuk ada hutan, gunung, gitu. Yang
budaya yang besar-besar banget bentuknya. Kalau nanti diambil oleh orang terjadi keributan. Hidung. Ada orang ambil bawa tapi hidungnya diambil. Untung udah. Nggak usah ambil tanah, bisa nyari batu. Ini sekarang siapa yang dirugikan? Sebenarnya. Jangan sampai ada hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan orang yang lain. Itu namanya pengaturan peraturan pemerintah itu. Dan memang undang-undang 45 itu sudah bicara seperti itu. Karena zaman dulu itu sudah lihat bahwa sungai milik siapa nih? Dia punya ini sungai ini meter sekian, ini. Terus nanti di dalamnya semuanya punya nggak bisa. Orang nggak bisa beli sungai juga. Orang bisa beli tanah dia. Bisa beli sungai. Bisa beli sungai. Gimana coba beli sungai? Dan nggak boleh juga. Kalau itu bukan termasuk benda yang bisa dimiliki untuk itu. Nah, ini perkara-perkara seperti itu kita harus lihat dari sisi yang lain. Kayak objek wisata. Bisa punya tuh. Dikelola negara. Dibuat sistem ada pembayaran, tiket masuk, pelihara lagi. Kan? Jadi begitulah namanya secara kesinambungan dikelola, diolah dan itu juga untuk kesejahteraan manusia sebenarnya. Jangan sampai untuk keserakahan manusia. Beda loh. Sesuatu yang nggak akan ada habisnya gitu kan. Bicarakan. Tapi kalau kecukupan, kesejahteraan ada cukupnya. Itu asal makan, cukup, sehat, hidup tenang, anak-anaknya di sekolah, nggak punya utang, cukup orang. Tapi gara-gara keinginan, bersihnya sudah susah. Tentang kamar nanti yang kecil aja bersihnya. Bersihin kamar nanti yang kecil itu dengan jumlah orang segitu aja kan nggak kelar. Apalagi nanti untuk punya rumah besar, mana bersihkannya, saudara-saudara. Jadi dalam seperti itu sederhana, tapi kita tidak selalu kita bertanggung jawab. Baju itu harta apa? Harta baju, kan? Pakaian, nah ini harus dibicarakan dalam teks. Ini ada pertanyaan bicara. Ini ada pertanyaan. Boleh nggak umat Islam? Boleh nggak kita kaya? Terus kalau kaya buat apa? Mau kaya aja. Terus juga kita ini dalam bekerja ini gimana? Ketika bekerja itu harus dihargai sekian. Sejam ya 60.000. Apakah harus kayak gitu? Kalau nggak kayak gitu gimana? Jadi apa namanya? Tergantung niatnya seperti apa. Kalau nanti yang pekerjaan ya emang harus ada bayarannya. Tapi kalau nanti bekerja misalnya amal ya, lembaga pendidikan kayak gini, itu adalah kesempatan belajar. Bukan sesuatu yang harus nanti mendapatkan uang sejenisnya. Kenapa? Ini kesempatan belajar. Saya sampaikan juga ke sekolah. Mereka pada semangat. Kenapa? Ini adalah kesempatan belajar. Banyak yang jadi operator. Itu adalah kesempatan belajar. Saya nanti ikut TPA dan lain sebagainya, UKM-UKM yang keluar BA, B atau apa, itu adalah kesempatan belajar. Ternyata kesempatan belajar. Makin banyak kesempatan belajar Anda dan jam pengalaman belajar Anda, makin bagus. Itulah kenapa di pondok itu kegiatannya banyak.
dan idealnya sangat banyak. Kalau perlu kegiatannya bertabrak-tabrakan. Kenapa? Ya memang biar atur itu berlatih hal-hal seperti tadi. Saya di satu sisi sekarang lagi mengajar, sebenarnya juga harus mengikuti tempat lain, tapi saya ambil prioritas. Semester sudah kuliah dengan saya dari subuh. Terus nanti di semester yang lain lagi saya akan geser-geser waktunya, geser lagi. Banyak cara untuk kita melakukan hal ya. Makanya coba antum mulai dari sekarang sadarlah untuk sibuk. Karena sibuk itu harta. Cari kesibukan nggak apa-apa. Cari kesibukan apa yang bermanfaat. Jadi kalau saya ambil belajar dulu untuk mengukur kemampuannya kayak apa, mengukur sungguhannya butuh juga. Kalau memang disebut bukan harta, memang orang disebut bukan harta, tapi itu lama-lama bisa menjadikan diri kita berharga. Ya, itu bukan tujuan akhirnya. Atau kita tapi hartanya nggak bisa. Tapi bukan berarti nyari harta banyak. Islam malah harus caranya edarkan dengan adil. Seperti itu. Makanya andai kata kita sedikit pandangan ini, andai kata nggak tinggal saja. Hal seperti itu dalam Islam itu sama-sama benar. Karena memang agak unik ya. Ini yang agama itu dalam Islam itu agama nggak satu sisi harus seperti ini. Punya banyak sisi yang bisa kayak gini, bisa kayak gini. Ada juga cara-caranya. Banyak cara. Oke, itu yang bisa kita bicarakan. Kita tunggu lagi teman-teman siapa yang cek lagi. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.